Land Cruiser 200 di Indonesia ini masuk dari tahun 2008. Interior 200 ini masuk ke dalam Indonesia dengan dua warna pilihan. Kalau kita ganti suspensinya tidak sesuai dengan repair manualnya, biasanya habis ganti suspensi mobilnya jadi miring jauh. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kita mempunyai satu Land Cruiser seri 200 yang memang sangat banyak diambil sama orang zaman sekarang karena modelnya keren ya. Satu, keren. Nah oke, kita akan cerita sedikit cikal bakal Land Cruiser 200 di Indonesia. Land Cruiser 200 di Indonesia ini masuk dari tahun 2008, tapi sebenarnya di dunia ini keluar di tahun 2007. Nah, 2008 sendiri Land Cruiser masuk ke Indonesia dengan dua versi. Ada versi CBU dan versi ATPM. ATPM itu keluar versi diesel dengan kode mesin kalau nggak salah 1VD. Dan yang versi bensin dengan masuk mesin kode 2UZ dan 1UR. 1UR itu versi mesin ZX. ZX sendiri itu speknya hampir sama-sama UK. Dia ada bahasa kerennya di Indonesia itu air suspension. Cuman orang luar negeri bilangnya itu namanya hidrolis. Nah, ini yang akan kita bahas ini versi VX200 CBU tipe bensin dengan mesin 2UZ 4700 cc. Waduh, bensin boros John. Oke, kita jangan apple to apple antara mobil ini dengan ATPM karena ATPM sendiri kan tahunnya beda jauh ya John, 5 tahun. Jadi kita harus membandingkan mobil ini dengan UK. UK dengan segelintir masalah yang mereka alami. Ya walaupun memang sebenarnya kalau kita berpikir secara jauh, kalau mesinnya masih sehat, kita bisa melakukan pencabutan DPF atau mungkin kita melakukan ricun ulang, bisa dimasukin ke Elika atau bisa masukin ke Kotedi Rev atau mungkin ke tempat-tempat lain yang memang bisa untuk mengkalibrasi ulang sistem DPF di mobil ini. Nah ini kan kita bicara yang solar ya, ini kita bicara yang bensin ada di depan gue nih. Kalau kalian lihat ini versinya sudah dirubah mukanya ke muka 2016 tipe yang facelift. Ini kita lihat di bagian lampunya ini udah berbeda. Dia lampunya udah dibagi menjadi dua, udah gitu bempernya beda, kap mesinnya beda, fender kiri kanannya beda, bempernya beda, dan bagian belakangnya berbeda John. Tapi kita akan membahas dulu secara 2008 apa sih yang ada di Land Cruiser bensin ini. Secara garis besar mobil ini tidak memiliki sunroof karena dia bukan tipe versi diesel. Yang diesel kebanyakan masuk sunroof, dan diesel di tahun 2008 ada dua versi, ada UK dan juga ada yang ATPM, sama agak jarang kita nemuin diesel Sahara tahun 2008. Diesel Sahara ini biasanya joknya fabric. Nah, interior 200 ini masuk ke dalam Indonesia dengan dua warna pilihan. Yang satu abu-abu campur hitam dan juga coklat campur mocha. Ini kita sebutnya mocha, mungkin beige kali ya. Cuman beige-nya ini nggak kayak Fortuner, jadi beige-nya dia lebih agak gelap dan lebih ke arah keabu-abuan dibandingkan kecoklatan. Jadi kita lihat dulu dalamnya nih John. Nah, tuh, ini kalau yang ini versinya namanya abu-abu. Dia jadi interiornya full semuanya campuran coklat ketua-tuaan gitu sama dicampur warnanya abu-abu. Nah, ini kita lihat setirnya masih originalnya dia nih. Nah, ini kalau kita lihat ada pencetan telepon, ini sebenarnya telepon ini nyambung ke sini. Nah, kelebihan dari yang versi bensin ini, dia udah Japanese premium sound, sudah ada parking navigation, dimana kalau kita nyalain mobil ini langsung keluar suara Ike Kimochi ya. Jadi dia untuk parking sensor depan dan belakang, dan juga mobil ini dilengkapi dengan namanya mungkin kamera 270 derajat karena dia cuma ada di bagian samping spion kiri, depan dan belakang. Kita bisa pencet di sini view. Nah, dipencet view nanti keluar di layar sini nih John. Nah, udah gitu John, audionya itu udah dilengkapi dengan HDD internal dari mobil ini. Jadi kalau kita masukin CD atau DVD ke dalam mobil ini dengan otomatis akan merekam lagu-lagu yang ada di dalam CD masuk ke dalam sini. Udah gitu canggih John audionya. Kalau dapat mobil ini yang amplifiernya masih berjalan works well, ini kan kebetulan masih jalan ya dan masih dijaga dengan baik, dia suaranya bisa kita setting untuk di 4 posisi duduk atau hanya di depan kiri atau mungkin kiri dan kanan depan. Jadi kita bisa setting, apalagi nih mobil udah dilengkapi dengan subwoofer 8 inch 2 biji bawaan mobilnya John. Jadi wah, top deh audionya. Top, gue bilang. Nah, kira-kira keluhannya apa John kalau mobil bensin? Sebenarnya sesimpel ini sih.
Kenapa orang banyak sekarang makin kesini nyarinya yang versi bensin? Karena yang versi bensin ini rentan dari yang namanya turun mesin kayak yang versi UK. Walaupun sebenarnya sekarang UK itu mungkin kita harus persiapkan 150 juta. Kalau misalkan kita mau worry free ya, hassle free, ya lu beli mobil itu lu turunin mesinnya semua, turbonya dibersihin semua, jeroan dalamnya diganti, akan lebih baik kalau kita beli UK. Tapi kalau kita beli bensin, ya kita runut-runut gini, full consumption-nya dia 1:5,4. Kalau diesel 1:8, ya kalau misalkan kita pakai yang bensin ini, kita pakai bahan bakar Pertamax, yang itu kita pakai Pertamina Dex, ya bedanya hampir-hampir mirip ya kalau kita hitung rupiahnya ya. Tapi kalau kita hitung secara panjang, ya nggak gitu beda jauh lah ya, sebulan, 1 tahun kalau kita pemakaian normal mungkin bedanya 7-8 juta secara globalnya, antara diferensiasi antara diesel dan juga bensin. Nah, gua akan jelasin sedikit untuk sistem suspensi di mobil Land Cruiser 200 yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya Land Cruiser itu masuk dengan 2 tipe. Satu adalah AHC, dia ada Active Heat Control kalau nggak salah itu, yang kalau kita lihat dia ada 3 step, low, neutral, sama high. Nah, ini agak sedikit kompleks karena dia dilengkapi dengan 1 kompresor, 4 suspensi, 4 akumulator, dan 1 tabung AHC di belakang. Nah, biasanya kalau mobil kita udah mulai endul-endulan, kalian jangan langsung ganti akumulator dulu, John. Coba dulu dikuras dulu oli AHC-nya 2 kali, kalian bisa lihat YouTube banyak. Nah, kalau memang udah dikuras masih nggak ketolong, berarti baru kalian ganti akumulator. Ganti akumulator nggak terlalu mahal. Satunya sekitar 5-6 juta, kita bisa pakai sampai 100.000 km, John. Nah, tapi versi bensin yang ini, bukan JetX ya, kita bicara kalau JetX itu udah pakai sistem AHC. Nah, kalau versi bensin yang ini, karena dia non sunroof, dia dilengkapi dengan suspensi yang oli, yang suspensi gas yang biasa. Jadi ini nggak ada AHC-nya, jadi kita nggak bisa setting tinggi rendahnya. Namun dia sudah memiliki sistem KDSS. KDSS itu Kinetic Dynamic Suspension, di mana itu sebenarnya gunanya tetap menggunakan oli juga, tetapi itu hanya untuk menyeimbangkan mobil. Ketika mobil ini masuk ke dalam lubang banyak, dia body roll-nya tidak terlalu bergoyang. Terus kalau kita ambil slalom-slalom gitu, bodinya tuh jadi KDSS-nya itu untuk menyeimbangkan dia. Makanya kalau kita ganti suspensinya tidak sesuai dengan repair manualnya, biasanya habis ganti suspensi mobilnya jadi miring, John. Kasian kan mobilnya kalau miring, kayak kepala lu ntar miring, John, kalau udah pusing turun mesin. Nah, di bagian belakang kita lihat nih, ini udah diganti nih. Nah, kalau kita lihat di bagian 2008 yang standar, dia modelnya di sini aja, ini udah model panjang. Jadi pada saat kita facelift mobil ini, kita mengganti bagasi ini, kacanya dipindahin, kaca yang lamanya, lalu lampu kiri kanan diganti. Nah, sama ada beberapa ornamen body kit yang ditambah sama bumper belakang dan depan diganti dengan versi yang 2016 up. Oke? Ada 2 tempat rekomendasi gue yang bisa untuk melakukan facelift Land Cruiser secara rapi. Salah satunya adalah DSID. Seperti apa sih DSID? DSID itu udah hopeng kita juga ya. Nih kalian nonton dulu videonya. Halo, saya Kelvin dari DSID. Kita menerima pemasangan HID, proyektor, dan juga facelift mobil tahun lama menjadi tahun lebih baru. Kalau kalian mau mampir ke DSID, bisa juga cek di Google Maps atau Waze, bisa DSID. Kita berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kompleks Polri, nomor 81. Thank you. Nah, gimana John? Pada penasaran kan? Kalau ke DS itu kita bisa melakukan penggantian facelift, kita bisa pasang lampu HID, kita bisa pasang lampu-lampu interior pakai warm white, semuanya bisa, John. Tapi kalau kita lihat ya, remote dari Land Cruiser atau mungkin Alphard Vellfire kalau 3 tahun yang lalu itu agak susah, nggak tahu kenapa sekarang mungkin ada perbaikan di satelitnya. Sekarang malah lebih gampang dibukanya nih, John. Nah, depan tuh. Ya kan? Nah, udah gitu dia versi yang ini semuanya udah easy exit, dimana kita kalau mau nyala dia udah turun sendiri. Kalau kita matiin dia udah naik sendiri, atau mungkin joknya biasanya mundur lagi kalau dia posisinya agak sedikit maju. Nah,
Dia di sini ada RSCA nih buat airbag, di sini ada auto folding mirror, nih ada buat turun naik lampu ya, tetapi kalau udah di facelift biasanya ininya udah nggak jalan. Terus ini ada AC 100 watt, ini inverter ada di belakang, maksimal 100 watt aja, jangan coba-coba lebih dari 100 watt, kalau nggak mobil lo inverternya jebol, pusing lo. Ini buat masukin GPS. Nah, ada yang sedikit berbeda antara interior yang 2008, 2013 sampai 2018 yang terakhir Land Cruiser 200 gue bahas yang gue stikerin silver. Nih, kalau di 2013 ininya warnanya chrome, ininya warnanya silver, ininya silver. Tapi kalau di 2012 ke bawah dia warnanya semuanya abu-abu. Sampai ke sini-sininya abu-abu. Nah, kalau di 2013 ininya ada chrome-nya dikit, sininya chrome, sininya silver. Tapi kalau dia masuk ke 2016 up, ininya silver chrome, ini silver chrome. Ininya ada list lagi dan juga totally different interiornya. Jadi tinggal pilihan kalian aja. Kalau kalian mau mencari yang lebih hemat, udah di facelift, buy this car. Kalau kalian mau nyari yang bener-bener facelift, buy the 2018 yang gue punya. Atau mungkin kalian cari dimulai dari tahun 2016. Tapi dengan segala konsekuensi, jadi Land Cruiser ini, jadi kita tinggal pilih nih. Kita mau beli 200 yang bensin, kita mau beli 200 yang solar ATPM. Solar ATPM itu yang 2012-2013 harganya sangat stabil. Even 5 tahun lalu pun harganya masih sama, kurang lebihnya ya, 1M. Jenjang harganya 1,2 sampai 1,6 tergantung kondisi yang kalian dapetin dan juga tergantung kadang-kadang ada yang udah di facelift, ada yang belum. Selera, gue bilang ini selera. Kalau kalian beli demen yang udah di facelift, beli yang udah jadi. Dan ingat, biasanya kalau di facelift itu kalian harus lihat di sini-sininya harus ketemu nih. Gue udah pernah bahas di bagian jet X. Nah, sini-sininya nggak boleh lari. Jadi sininya harus pas, ya kan? Nah, yang agak sedikit unik kalau Land Cruiser tuh di bagian sininya ada karetnya lagi nih, karet tambahan nih. Nah, ini gue bikin stikernya itu gampang. Ini pakai stiker glossy. Nah, di bagian sininya tadinya mau gue glossy, cuman ini gue bikin warnanya hitam doff biar nggak terlalu mati, sama logonya gue biarin begini aja sehingga nggak terlalu mati kalau semuanya hitam. Begitu John. Ininya juga udah gue hitemin. Nah, perbedaannya adalah kalau kita yang di 2021 itu dia chrome-nya nggak nyampe sini, dia yang jadi sini ditarik ke sini. Tapi bumper sininya bagiannya agak lebih sedikit lebar, John. Jadi tergantung selera aja kalian mau facelift ke arah yang mana. Kalian tinggal ngobrol aja sama si Ko Kelvin ya. Nah, yuk ke belakang yuk. Oke. Gua suka sih sama yang versi non sunroof karena di bagian sininya tuh gue berasa kabinnya lebih lega. Sama dia nggak ada TV-nya. Biasanya kalau yang UK itu ada TV-nya motorized dan juga sekarang udah nggak dipakai lagi TV. Lu kalau ajak anak lu nonton di mobil juga kan lu biasanya pakai gantungan holder iPad, di sini kan lu pakai iPad ya kan. Dan yang gue suka dari Land Cruiser 200 ini udah totally different dari yang 100 adalah lebar joknya ini tuh bener-bener lega. Kita punya topangan duduk tuh rasanya enak dan nggak pegel gitu loh. Nih kalau kita duduk begini, wih masih enak ya. Tuh. Terus yang gue suka dari mobil ini nih, ininya masih rapi nih om. Biasanya udah pada rusak. Karet kiri kanannya, terus tulisan-tulisan ininya masih pada belum ada yang lotok. Nah enak John. Lu bawa naik, kalau kata temen gue ya, lu naik Land Cruiser rasanya udah nggak mau naik mobil lain lagi. Kenapa ya om? Makanya kalian perhatiin deh, kalau babe-babe yang udah rada tua ya. Ada yang mulai dari dulu mudanya naik hardtop, naik Land Cruiser 80, naik Land Cruiser 100, Land Cruiser 200, dia orang nggak mau ganti mobil lagi, John. Tetap setia sama Land Cruiser. Ada juga yang setia dengan naik mobil Mercy, maunya dari awal Mercy terus, karena mereka udah tahu nyaman dan segala konsekuensinya, John. Oke? Lampunya udah gue ganti warm white semua. Row ketiga gimana, John? Row ketiganya enak, mau coba kita lihat dari belakang ya. Ada sedikit perbedaan nih antara yang bensin yang biasa sama yang Jet X
Sama yang versi ATPM itu dia ininya udah power backdoor yang 2016 up. Ini belum. Ininya belum vakum. Nah, kalau yang 2016 up ininya sudah vakum. Dan kalau JetX itu kita bukanya dari sini pakai pencetan di sebelah situ. Kalau ini masih manual, tetapi kita jangan worry karena dia udah pakai hidrolik di bagian sininya nih. Sorry, ini harus gue cabut dulu. Nah, ini gue lipat biar nggak masuk ke dalam. Nah, ininya kan harus diturunin dulu nih. Nah, tuh. Dah, dia ada hidrolik di sini dan dia langsung nempel, ceklek gitu kan kalau kita mau buka. Kita kan pasti susah nih. Ini ada tarikannya buat tarik dia nih. Tuh, Oke. Headrestnya lucu ya Om ya. Tipis. Oke, segitu gampangnya. Ini lampu sign warning kalau kita ban serepnya mati. Hebatnya Land Cruiser kecuali versi barn door atau tipe GX. Ininya tuh pintunya modelnya buka atas bawah. Kalau yang GX itu kan tipenya begini. Ini kita naikin. Tuh. Even lo gini-gini buat gini-gini aja bisa Jan. Jadi enak Jan. Ini sangat berguna sekali ketika lagi zaman PPKM gini ya. Lo bawa bangku lipat taruh di sini ya kan, duduk sini lo makan enak. Iya. Priceless moment John, karena mobil all wheel drive ini harus kita gunakan mungkin ke puncak, ke kebun teh, atau mungkin cari tempat camping kan. Kita bawa buat camping juga enak John. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya kalau ada yang salah atau yang mau dikoreksi tentang Land Cruiser 200 di Indonesia, mohon ditambahkan di kolom komentar, nanti gue pin. Oke, thank you teman-teman, bye-bye.